A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita ketemu lagi teman-teman di mata kuliah full online sejarah desain. Setelah sekian pertemuan, kita panjang lebar membahas berbagai macam materi, dari kita memahami apa itu sejarah desain, kemudian bagaimana desain-desain prasejarah, bagaimana tulisan dan gambar itu berkaitan. Kita memahami bahwa gambar terlebih dahulu ditemukan sebelum adanya tulisan, ya kan? Kemudian kita juga mendalami materi-materi bahasa rupa, bagaimana visual tradisi, terlebih artefak-artefak sejarah yang berkaitan dengan sejarah DKV sudah kita dalami, dan kita bisa memahami artefak-artefak dengan visual tradisi itu dengan metode bahasa rupa. Kemudian luar biasanya kita mengetahui bahwa gambar anak itu memiliki potensi yang luar biasa untuk perkembangan gaya gambar tradisi, ya, untuk gaya gambar yang menjadi identitas bangsa kita di masa depan nanti. Kemudian kita belajar bahwa yang berkaitan dengan intellectual property, ya, bagaimana agar kita menggunakan visual tradisi kita untuk bisa memiliki identitas diri, ya, sehingga kita tidak hanya menjadi pengekor dari negara-negara maju yang sudah berkembang industri kreatifnya, tetapi kita memiliki identitas diri, meskipun setiap autor memiliki metode yang berbeda, tetapi kita memiliki sandaran yang sama, semangat untuk mengembangkan kearifan lokal. Dan hari ini kita sampai di mana kita harus tahu perkembangan aliran style desain grafis dari masa ke masa. Tujuannya agar kita bisa berpikir secara konstruktif, agar kita bisa berkesinambungan mengikuti kebutuhan zaman yang berkaitan dengan selera visual segmentasi kita, ya, sehingga kita dengan mudah memenuhi ekspektasi visual dari setiap segmentasi pada yang dimana visual karya kita nanti, ya, memenuhi ekspektasi mereka, ya. Nah, teman-teman, perkembangan desain grafis itu dimulai dari tahun 20-an, ya. 1820-an. Ya, yang pertama yang kita kenal dengan Victorian style. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ini saya pilihkan satu contoh desain di masa Victorian style. Apa itu dan bagaimana Victorian style? Ya, kita coba bedah satu persatu. Jadi di sini perkembangannya ada banyak sekali, teman-teman. Ya, ada banyak sekali perkembangannya. Nah, nanti kita akan bagi setiap harinya kita coba membedah 4 gaya, ya, karena ada banyak sekali. Yang pertama di sini ada Victorian style. Kita coba bedah. Gaya desain grafis Victorian berkembang di Amerika, Inggris, dan sebagian besar benua Eropa sejak tahun 1820-an hingga tahun 1900.
Gaya ini muncul karena reaksi seniman akibat revolusi industri. Ya, jadi karena adanya revolusi industri pada masa itu di Eropa, di beberapa negara adidaya, sehingga mempengaruhi seniman dalam membuat karya seni. Victorian style memiliki ciri khas ornamen yang kompleks dalam desainnya, menggunakan warna-warna gelap seperti hitam dan coklat. Style ini selalu menggunakan border dekoratif yang dipadukan dengan tipografi yang rumit sehingga desain terlihat penuh. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara desain fungsional, nampaknya pada Victorian style ini belum memenuhi kriteria ya, karena kita menggunakan kriteria karya desain yang sekarang. Nah, coba nanti kita akan tahu karya desain yang sekarang yang relate itu style yang seperti apa. Bukan berarti kita membelenggu ya. Misalkan tahun 2024 sekarang kalian pakai Victorian style itu sebenarnya masih nggak masalah, asalkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, ada segmentasi yang membutuhkan atau klien yang membutuhkan di situ. Ya. Nah, di sini ada tipografi yang saya rasa beberapa sulit ya. Nah, seperti pada teks Mechanic and Engineering di sini ya, dan dekoratifnya sulur-sulur flora di sini. Nah, ini menjadi cirinya ya. Dan warnanya identik gelap karena mungkin keterbatasan media cetak waktu itu, alat-alat cetak waktu itu. Style ini selalu menggunakan border dekoratif yang dipadukan dengan tipografi yang rumit sehingga desain terlihat penuh. Victorian style seringkali ditandai dengan penggunaan ornamen dan hiasan yang rumit dan terperinci. Motif-motif seperti corlices, bunga, daun, dan ukiran digunakan untuk menghiasi elemen-elemen desain seperti bingkai, hiasan tipografi, atau latar belakang. Nah, jadi ini penuh sekali ya, harus penuh. Rasanya saya familiar dengan kertasnya harus penuh. Nah, ini ingat guru-guru SD saya dulu waktu di materi menggambar ya, kertasnya harus penuh. Padahal belum tentu itu benar ya, tergantung gambar apa dulu. Karena gambar itu jenisnya juga banyak. Ada konsep art, ada model, ada naturalis ya, itu macam-macam ya. Nah, itu ada di materi ilustrasi yang saya ampu ya. Nah, ini yang pertama Victorian style. Oke, saya beri jeda, semoga bisa difahami dulu ya. Kemudian yang kedua ya, perkembangan aliran style desain grafis dari masa ke masa ya. Setelah kita tadi mengenal Victorian style, ada arts and crafts ya, ada arts and crafts. Nah, crafts itu berarti kerajinan, arts berarti seni. Ya, perpaduan antara seni dan kerajinan. Nah, ini sebelum kita bedah, kalau kita lihat seperti sablon yang batik sablon ya teman-teman ya. Nah, jadi apa namanya, perkembangan desain itu tidak bisa lepas dari seni. Ya, perkembangan desain itu tidak lepas dari seni. Cuma desain-desain zaman dulu itu lebih artistik memang, untuk cita rasa seninya lebih tinggi. Tetapi dari prinsip desainnya saya rasa dari pengamatan saya pribadi di sini ya kurang fungsional. Kalau desain itu kan tipografinya mudah dibaca, seninya mudah ditangkap ya, gitu ya yang saya representasikan. Kemudian kita coba pahami apa itu style yang dimulai dari Inggris dan berkembang hingga ke Eropa dan Amerika Utara pada tahun 1880
sampai 1910-an. Ini kemudian muncul kembali di Jepang pada tahun 1920-an. Style ini memiliki ciri khas penggunaan tekstur dan ilustrasi tipografi. Arts and Crafts menekankan pada keindahan dan kualitas kerajinan tangan. Desain grafis dalam gaya ini seringkali melibatkan penggunaan tangan untuk menghasilkan ilustrasi, tipografi, dan hiasan-hiasan yang unik dan berkualitas. Saya tidak tahu di tahun seperti itu udah ada cetak sablon teknologinya atau belum, tetapi di sini keterangan menyatakan bahwa ini menggunakan metode tradisional, ya. Jadi ini menggunakan cat khusus, ya. Kita tidak tahu ini jenis catnya apa, ya. Mungkin waktu zaman itu mungkin cat akrilik, cat minyak, atau semacam berbagai jenis cat tekstil, ya. Di sini teman-teman, ternyata ini menggunakan gambar tradisional, jadi manual, pakai tangan, ya. Nah ini kelihatan sama berarti. Nah tapi ini misalkan burungnya, ya. Kalau cetak sablon ini motifnya sama. Tapi di sini kita bisa melihat banyak perbedaan. Ya, banyak perbedaan. Nah, berarti benar ini menggunakan metode gambar tradisional. Nih, dari motif. Mana bedanya nih? Harus cermat ya. Anak DKV itu harus cermat nih. Bentuk sayapnya berbeda. Ya. Nah, nggak masalah, namanya juga tradisional. Nah, ini menggunakan, waduh, ini sangat rumit sekali ya kalau harus manual. Kalau saya melihat ini mirip desain daster, ya. Mirip, mungkin beberapa daster itu masih peninggalan dari art and crafts. Bisa jadi, ya. Bisa jadi, ya. Kita tidak tahu. Kemudian ada juga perkembangan aliran style desain grafis dari masa ke masa. Nah, ini yang populer, ini sampai sekarang sering dipakai ya, Art Nouveau, ya. Bacanya Art Nouveau ya, teman-teman, ya. Ciri utama dari style desain Art Nouveau adalah digambar tangan atau hand draw. Penggunaan ornamen garis dan kurva yang alami, serta penggunaan objek wanita pada desain. Nah, ciri khasnya Art Nouveau itu memang perempuan, ya. Karena dalam seni itu perempuan itu memang gambaran dari keindahan. Ya, dari kitab suci pun juga perempuan itu memang gambaran keindahan dunia. Jadi karena itu wanita itu menjadi objek yang mewakili estetika, mewakili keindahan dan seni. Nah, di sini ciri-cirinya Art Nouveau itu ya, kalau dari anatominya, anatomi yang sangat realis ya untuk karakter manusianya. Penggunaan ornamen garis dan kurva yang alami serta penggunaan objek wanita pada desain. Nah, ini kurvanya sangat natural sekali ya. Art Nouveau merupakan gaya desain internasional pertama yang berkembang tahun 1880-an hingga era awal Perang Dunia Pertama. Walaupun hanya berlangsung relatif singkat, desain Art Nouveau umumnya terinspirasi dari bentuk-bentuk alam seperti bunga, burung, serangga, ombak laut, postur tubuh wanita, dan sebagainya. Desain Art Nouveau biasanya ditandai dengan adanya ornamen meliuk-liuk mengikuti irama alam dan lingkungan. Ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini tulisannya Historical Maryland Farms Mansion. Oh, ini poster tentang mansion ya. Oke, ini contoh Art Nouveau ya. Masih dengan motif-motif flora ya, seperti Victorian dan juga arts and crafts. Tapi bedanya di sini ada gambar realis perempuan ya, yang menjadi salah satu ciri khas. Itu pasti ada tuh gaya perempuan, gambar perempuan pada setiap style Art Nouveau.
Kemudian yang terakhir kita bahas pada hari ini, pertemuan kali ini ya, yaitu perkembangan aliran style desain grafis dari masa ke masa, kemudian kita berpindah ke gaya futurisme. Nah, ini contohnya, ya sudah ketahuan ya, ini ciri-cirinya futurisme seperti apa. Gerakan seni futurisme menekankan supremasi teknologi, kecepatan, dan industri dalam dunia yang terus berubah. Style desain futurisme banyak mempengaruhi perkembangan desain grafis ke arah yang lebih modern pada abad ke-20-an. Menampilkan gabungan antara nasionalisme, militerisme Italia, dan kecepatan yang biasanya diekspresikan melalui figur mobil, pesawat terbang, dan kota. Jadi desain itu tetap dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya, ekonomi, politik pada waktu itu, teman-teman ya. Jadi ini yang mempengaruhi itu banyak mempengaruhi perkembangan desain grafis ke arah yang lebih modern, menampilkan gabungan antara nasionalisme, karena waktu di situ setelah mungkin masa-masa perang ya, nasionalisme, militerisme Italia, dan kecepatan yang biasanya diekspresikan melalui figur mobil, pesawat terbang, dan kota. Nah, karena pada masa itu ya teman-teman ya, perkembangan teknologi tentu sudah mulai sangat maju, karena perkembangan teknologi kita bisa cek dari abad revolusi industri di sini ya, dari tahun berapaan ini, 1820-an. Nah, di sini teman-teman bisa melihat berbagai macam perkembangannya. Nah, jadi kita bisa lihat perkembangannya ini dari Victorian style yang lebih banyak motif yang penuh. Kemudian ada arts and crafts, ya, banyak flora dan digambar dengan tradisional. Kemudian ada Art Nouveau yang memiliki ciri khas objek wanitanya. Dan di sini ada futurisme, di mana dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan suasana peperangan pada waktu itu. Nah, jadi ini kita belajar dulu 4 perkembangan aliran style desain grafis dari masa ke masa, ya. Jadi ada berbagai macam perkembangan di situ. Nah, teman-teman, untuk proporsinya ya, untuk proporsi desain tentu ini tidak akan bisa lepas dari ilmu nirmana ya, teman-teman ya, tidak bisa lepas dari ilmu nirmana. Jadi di sini kalau kita lihat dari Victorian style ini lebih condong dengan prinsip keseimbangan, di mana berat kanan atas bawah sama, dan ini sepertinya simetris ya, desainnya simetris. Kemudian dari unsur-unsurnya ini sangat kompleks ya, dari garis, titik, dan bidangnya. Kemudian pada kalau kita teliti dari perspektif nirmana, gaya arts and crafts ini ya menggunakan jenis skema-skema warna yang berseberangan ya, warna-warna yang berseberangan di sini. Atau mungkin disesuaikan dengan pigmen warnanya. Ini sudah mulai ada skema warna. Ya, pengaplikasian skema warna. Kemudian pada Art Nouveau, nah di sini warna pilihannya sudah mulai banyak. Di sini serupa dengan kalau di contohnya ini dengan monokrom, tapi saya rasa Art Nouveau itu warna-warnanya warna-warna summer ya, teman-teman ya. Ke arah warna panas ya, ke arah merah, kuning, oranye. Saya lihat selalu seperti itu. Nah, ini saya tidak tahu ini dipengaruhi oleh apa saja nih. Coba kita baca lagi ya. Ciri utama dari style desain Art Nouveau adalah digambar tangan atau hand draw, penggunaan ornamen garis kurva yang alami, serta penggunaan objek wanita pada desain. Art Nouveau merupakan gaya desain internasional pertama berkembang berlangsung sangat singkat dulu serangga. Nah, ini di sini tidak dijelaskan kenapa warnanya selalu warna panas ya.
Kemudian ada futurism. Nah, namanya futurism ya, dia sebenarnya ini bukan berarti yang futuristik. Jadi perbedaan harus bisa dibedakan ya, futurism dan futuristik. Kalau futuristik itu gaya yang minimalis, simplifikasi, simple, fungsional ya. Estetikanya kadang nomor sekian, tapi tetap ada karya nuansa seninya ya teman-teman ya. Saya tidak tahu, nanti kita belum tahu apakah futuristik bagian dari ini, apakah hanya futurisme aja. Nah, kita simak. Yang pasti futurisme dan futuristik itu berbeda. Nah, ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi ya. Oke. Oke, nice. Saya rasa mungkin hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa diulang-ulang lagi ya teman-teman ya, materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi untuk sejarah desain ini ya pasti akan selalu berkaitan dengan satu dan yang lainnya, dan kita penting mempelajari mata kuliah sejarah desain ini agar teman-teman memiliki fondasi teori yang lebih kuat ya. Dan kalau misalkan kita tahu akar dari ilmu kita, sejarah dari ilmu yang kita pelajari, kita akan bisa lebih eksplor lagi bagaimana ke depan, bagaimana mengembangkan gaya-gaya gambar kita nanti, gaya-gaya gambar, gaya-gaya style kita nanti, sehingga menjadi lebih eksploratif dan sesuai dengan segmentasinya. Oke, jadi bisa difahami ya. Dan silakan diulang-ulang lagi materinya teman-teman, disimak materi-materi sebelumnya. Jikalau ada yang lupa, jangan sampai setiap materi kalian hanya lewat seperti angin lalu saja. Memang harus difahami sebaik mungkin agar ilmu yang kita pelajari bersama benar-benar menancap pada otak kita ya. Saya rasa hari ini sampai di sini dulu. Semoga berkah ilmunya. Sampai ketemu lagi minggu depan di materi selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.